Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Teknik Otomotif. Channel yang membahas tentang otomotif di bengkel sepeda motor. Di video kali ini saya akan membahas beberapa jenis tang yang biasa digunakan di bengkel sepeda motor. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, tang dibedakan menjadi beberapa jenis atau memiliki beberapa macam. Langsung saja kita ke macam-macam nama tang dan kegunaannya. Yang pertama ada tang kombinasi. Nah, tang kombinasi memiliki 3 fungsi. Yang pertama, di bagian ujung itu memiliki gerigi yang rapat yang biasa digunakan untuk menjepit atau mencengkram pelat, kabel, dan kawat. Kemudian di bagian tengah memiliki lubang yang bergerigi agak renggang yang fungsinya itu untuk mencengkram baut, kepala baut atau mur. Kemudian di bagian ujung memiliki rahan tajam yang bisa untuk memotong kabel atau bisa juga memotong kawat. Kemudian yang kedua ada tang lancip. Nah, tang lancip memiliki fungsi yaitu biasanya untuk mengambil baut ketika kita membuka baut atau mur jatuh di bagian dalam dan sempit, itu bisa kita ambil menggunakan tang lancip. Atau bisa juga untuk menjepit pelat yang bagiannya sempit yang tidak bisa dijangkau oleh tang kombinasi. Dan di bagian belakang dapat rahang tajam, bisa juga untuk memotong kabel dan kawat. Lalu lanjut ada tang potong. Nah, tang potong ini berfungsi itu untuk memotong kawat, kabel, atau biasanya paku keling bisa juga, yang fungsinya hanya untuk memotong. Dan yang keempat ada tang buaya. Nah, tang buaya ini memiliki fungsi itu untuk menjepit kepala baut atau mur dengan tekanan yang tinggi. Jadi saya contohkan, misalnya kita ingin memotong baut, nah kita kan perlu mencengkam dengan sangat kuat agar saat kita memotong itu tidak meleset. Nah, caranya kepala baut kita taruh bisa di ujung atau di tengah. Nah, kemudian kita paskan sampai posisi agak seret. Kemudian kita tekan di bagian ujung. Tekan sampai berbunyi tek. Dan nah, baut akan terkunci sangat kencang. Jadi waktu kita memotong, kita tidak takut meleset. Atau bisa juga untuk membuka baut atau mur yang membutuhkan kencangan tinggi. Dan cara melepasnya, kita tarik di bagian sini, tangkai yang ini kita tarik ke atas.
Nih. Nah, tang akan ketika membuka. Dan lanjut di urutan kelima, itu ada tang potong kabel. Nah, ini fungsinya itu ada dua, di bagian bawah untuk memotong kabel dan di bagian atas itu untuk mengelupas tembaga dari kabelnya. Saya contohkan sana kita memotong kabel. Nah, jadi kita tidak perlu memakai gunting, jadi kita potong. Nah, sama seperti fungsinya sama seperti gunting, memotong di bagian bawah. Kemudian untuk mengelupas kabel di bagian atas, nah kita tarik. Jadi kita tidak perlu menggunakan korek, dibakar-bakar. Nah, jadi memudahkan kita misalnya untuk pengerjaan pada sistem kelistrikan. Nah, kemudian ada tang sepi. Nah, tang sepi ini dibedakan menjadi dua. Itu ada tang sepi lurus dan tang sepi membengkok. Nah, saya bahas di tang sepi yang lurus dulu terlebih dahulu. Tang sepi yang lurus itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang membuka dan menutup. Cara penggunaannya, yang menutup ini kita tekan, maka di bagian atas itu akan membuka. Ini untuk tang yang menutup, tang sepi lurus menutup. Ini, jika kita tekan, dia akan membuka. Berbeda dengan tang sepi membuka. Jika kita tekan, dia akan menutup. Fungsinya untuk membuka sepi. Biasanya ada di sepi pin piston ataupun rim master. Yang biasanya ada sepinya. Gantung kebutuhan. Kita ingin menggunakan yang membuka atau menutup. Kemudian di tang sepi membengkok itu juga ada dua, tang sepi membengkok menutup atau tang sepi menekuk. Tang sepi menekuk menutup dan membuka. Nah, sama seperti tang lurus, cuman perbedaannya di ujung, dia berbentuk menekuk. Nah, untuk yang menutup, ketika kita tekan itu membuka, dan yang membuka ketika kita tekan itu akan menutup. Nah, yang terakhir itu ada tang ripet. Tang ripet ini fungsinya itu untuk memasang paku keling atau ripet. Jadi ketika kita masang ripet, batang akan terpisah dengan ripetnya. Dan sekian dari beberapa macam tang yang biasa digunakan di bengkel sepeda motor. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.